hukum salat berjamaah. Salat berjamaah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam syariat. Bahkan Allah memerintahkannya dalam beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat serta rukulah bersama orang-orang yang ruku." Aqimis shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Ini Al-Baqarah ayat 43. Berikut ini beberapa pendapat para ulama tentang hukum sholat jamaah. Ya, secara gero pendapat dari ulama tak ritujun na yere sange sampai dari jamaah. Ya, angka makadar yang pertama fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu ya, kewajiban yang apabila sudah ada yang melakukan maka gugur kewajiban kita. Kewajiban sahase di kewajiban yang saya fardu kifayah, tetapi nekia nareko angkan atau kurang pegawi ya lepas ni kewajiban tadi misalnya mensolati mayit wajib itu ya sampajang atau matewe nekia hukumna sampajang atau matewe fardu kifayah nareko angkan atau mas sampajang wi dia ada dosa ini. Jika ada orang yang sudah mensolatkan mayit maka kita sudah tidak berdosa, itu fardu kifayah. Tetapi kalau ada mayit yang tidak ada sama sekali orang yang mensolatkan di suatu tempat padahal kita ada, maka kita berdosa. Nah, jadi yang pertama tentang sholat berjamaah itu fardu kifayah. Ini pendapat resmi mazhab Syafi'i dan salah satu pendapat mazhab Maliki. Dalil mereka adalah hadis Rasulullah SAW yang artinya tidaklah ada 3 orang di sebuah desa atau pedalaman lalu tidak didirikan sholat ya, maksudnya berjamaah melainkan setan akan menguasai mereka. Nah rekuang kata lu tahu residi onrong residi kampung ya. Nekede dapat tongir yasan maambere jama majak puang ke itu mati itu tahu itu dikuasai icaui lain kali oleh persetan ya. Maka janganlah sholat jamaah karena serigala hanya akan memakan yang menyendiri. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai, sanadnya hasan. Nah, ini nasa nasabari supaya nasa tajagilala yang sangi sampai jamaah, yang sangi mampir jamaah. Nasabari itu yang sangi serigala yemi tunan raya tu domba bembe dan kecil lagi ya komega ini tahu ya apa kotor setange ada kita di mampir jamaah ki ada nule ganggulan daki yemi kota di cilale tapi kita bersendiri maka setan akan mudah mengganggu kita. Itu yang pendapat yang pertama fardu kifayah. Kemudian ada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan itu wajib sunnah nih tapi cinde kita wajib peralitoh tentulah. Ini pendapat dari mazhab Maliki, salah satu pendapat mazhab Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga fardu ain. Nah ini fardu ain kewajiban sendiri-sendiri. Orang harus melakukan sendiri kewajiban tersebut, tidak bisa orang lain yang mewakili. Yakodene pegau berdosa ki. Ini pendapat resmi mazhab Hambali. Salah satu pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Di antara dalil mereka adalah Rasulullah SAW bersabda. Beliau bertanya kepada orang buta yang memohon keringanan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Ada seorang buta bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku tidak pergi sholat berjamaah di masjid?" Wandi kekasih suruh Allah Ta'ala deh ya Allah masih gini. Sabande je gagal de wakita buta kak. De to ga kasih anak ku di rendering kak. Ya. De gaga wandi sibak kalau masih gini kalau kolom kak kasih kunjung kak. Nalam mana auto. Ya. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu mendengar suara azan? Dengar kita suara azan. Tengkelinga ka pak bangi. Bangi ya, telinga kan. Maka orang
saya mendengar suaranya kencang sekali, ku dengar dekat rumahku dari masjid. Ya. Weng kali ke pabangnya, suruh nama Allah Ta'ala. Macam yang boleh masjid. Maka beliau bersabda, kalau begitu datangilah panggilan tersebut. Ya, dari komaki itu boleh tengkalinga mo itu macawe mo itu bola tak jok kaki masih jok kaloki. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, ini orang buta. Apalagi kata macakka matanam mita habe, macakka matanam mita bale bolong, bale lumpuh. Ya. Bagus di penglihatannya, orang buta saja disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri panggilan salat tersebut, azan. Ya. Jok kaki lah sama sih. Sampai-sampai rendang itu buta napas salena itu kecara lalu masih gini. Ya kodega atau rendrengan, dega atau sibaka, na sioi bolana, na spasi sioi koro masih gini. Malampi itu luna. Nah, ini harus terlihat katanding kojoknya masih gini supaya dia nali selesai. Ya, itulah dia ikat rumahnya dengan masjid pakai tali, itu yang dipegang talinya. Jadi kalau dia ke masjid pegang tali terus, pulang dari masjid pegang tali sampai ke rumahnya supaya tidak salah jalan. Saking maunya dia ke masjid. Ini orang buta. Kalau kita ada motor tak, kaki tak bagus, sandal tak bagus, ya. Matanya mana sah pakitan. Kenapa tidak ke masjid? Nah, ini berdasarkan sebagian ulama bahwa fardu ain harus dia nawa di makana jokkan ni mo Pak Imam ajar nanya dia nawa di kalau fardu ain. Jadi bahkan Allah tetap memerintahkan sholat berjamaah kendati dalam keadaan perang. Ya. Sebagaimana yang tertua dalam firman Allah yang artinya ini di dalam surah An-Nisa ayat 102. Jangan suasana tenang, santai, suasana perang saja. Dan jika engkau wahai Nabi bersama mereka dalam perang dan engkau hendak sholat bersama mereka, maka hendaklah salah satu kelompok di antara mereka sholat bersamamu dan hendaklah membawa senjata mereka. Mamu sudah malam popin dulu bom nih. Ya, narapi waktu deh masa paja jo asal salah kecil masa paja. Engkau menjaga ya ketua merejama. Dia nak kena mengalahkan aja jo masa paja Muhammad. Pamusuh itu, nak kena mana tahu? Allah tidak mengatakan seperti itu. Berperang saja dulu, jangan sholat dulu. Bahaya nak kena nanti peluru. Tidak, Allah katakan tetap sholatlah berjamaah. Bagi dirimu, bagi kelompokmu. Ada yang berjaga, ada yang sholat gantian. Kalau kita jangankan perang, baru menjual di pasar sudah tidak sholat, baru bekerja di kampung sudah tidak sholat, tidak sempat Ustaz sholat. Peti cengkeh kan? Apa itu? Jika mau kan galung yang matang dewa sempah sempahnya. Ya jangan alasan seperti itu menghalangi kita untuk berjamaah. Ya. Jika dalam keadaan berperang dan genting kaum muslimin dianjurkan untuk tetap melaksanakan sholat secara berjamaah, maka dalam keadaan aman dan stabil tentu lebih dianjurkan lagi. Ditambah lagi dengan ancaman Rasulullah SAW dalam hadisnya untuk membakar rumah orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, itu kita biasa mendengar dalilnya. Nabi mengancam orang yang tidak ke masjid, laki-laki. Hukum sholat berjamaah. Kumpulan dalil-dalil ini menunjukkan kuatnya anjuran agama untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah. Kita bisa menyimpulkan bahwa hukum minimal bagi sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Hukum sholat berjamaah ini berlaku bagi muslim laki-laki saja. Adapun bagi kaum perempuan, sholat mereka di rumah lebih baik meskipun sendirian. Namun jika mereka ingin sholat di masjid, maka tidak dilarang. Rasulullah SAW bersabda, "La tamna'u nisa'akumul masajidah." Janganlah kalian melarang para wanita untuk sholat di masjid. Ya, jangan taciangi, jangan taciangi, rumah kunrai dan kumelolong sigi. Yang penting orang nak jaga ya roh adab-adab nah tata carana ya. Dan wabuyutuhunna khairul lahunna, dan sholat di rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi perlu kami jelaskan bahwa diperbolehkan bagi wanita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Namun hadis di atas
menjelaskan bahwa sholat di rumah bagi wanita lebih baik bagi mereka. Ya, itulah diantara rukun sholat berjamaah. Ya, jadi ulama ada 3. 1 fardu kifayah, sunnah muakkadah, dan fardu ain. Ya. Paling rendah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan, kesenangan hati, kemampuan untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid bagi kita laki-laki. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.